Mbak. Yang kedua, tadi dari Mas yang dari LSM mengatakan ada ribuan masalah tapi yang berani ngomong cuma sekian karena ada by design dan lain sebagainya. Lo tahu ada by design dan yang itunya kok nggak di otak atik gitu loh. Masa dari dulunya desain itu kita pahamin terus gitu deh. Baik. Assalamualaikum. Iya Ibu Ida, terima kasih. Baik, kita tanggapi dulu di pernyataan dari Pak Anang ini. Silakan siapa yang mau menanggapi, Pak Mustafa atau Pak Balwa? Iya, monggo Pak. Pak Mustafa. Terima kasih Pak Anang ya. Memang nanti ini kan nanti yang kita sampaikan kepada Kadis Nasker ya. Karena yang menangani PJTKI kan dari Disnaker. Nah, terima kasih Pak Anang, nanti informasinya nanti kita koordinasikan dengan Kabupaten Banyuwangi. Nah, bagaimana itu kan sudah jelas prosedur. Nah, ini nanti kita sampaikan. Sayang sekali Pak Hari Sugiri tidak ada di tengah-tengah kita karena kewenangannya ada di Disnaker, Mbak. Nah, ini mungkin yang Mbak Ibu Ani, Ibu Ida. Mungkin Pak Khalil yang bisa menjawab. Kenapa mereka semua ini takut sekali untuk berangkat ilegal di Pak Khalil? Pertama, kenapa masyarakat itu memilih ilegal dalam tanda petik ya, sebetulnya hanya persoalan dokumen aja. Jadi proses untuk menuju legal mendapatkan dokumen resmi itu harus melalui banyak pintu. Ada 18 pintu yang disiapkan oleh pemerintah pusat gitu yang harus dilalui oleh TKI. Sepanjang proses itu tidak aman dari praktek percaluan dan eksploitasi. Sehingga pilihannya adalah ketika memilih legal itu harus rumit dan penuh eksploitasi, maka secara akal sehat orang itu akan lebih memilih ilegal dalam tanda petik. Bukan berarti kita melegalkan terhadap praktek ilegalitas, tetapi itu dampak sebetulnya pilihan-pilihan yang dipersiapkan skenarionya oleh kebijakan pemerintah kita di undang-undang itu, sehingga berdampak pada masyarakat memilih untuk tidak ngurus dokumen yang penuh eksploitasi. Itu padahal kalau kita boleh meluruskan ini, kerumitan yang terjadi dari 18 pintu itu lebih untuk mempersiapkan mereka supaya mereka lebih baik sebagai tidak juga. Jadi tidak juga. Jadi misalkan ini karena yang rumit aja tidak juga menjadi jaminan, makanya mereka pilih yang ilegal. Misalkan kita menggunakan logika legal. Jadi apakah yang legal itu aman dari eksploitasi? Tidak. Jadi misalkan ya, di data tahun 2009 di Disnaker ada ini, ada sekitar 7 ribuan yang ditempatkan oleh PPTKIS di berbagai negara tujuan itu yang mengalami eksploitasi, yang mengalami masalah di luar negeri. Dia itu bisa dipastikan prosesnya sudah legal, tetapi tidak steril untuk tidak dieksploitasi. Kemudian sepanjang proses juga kalau kita mau teliti terhadap proses yang harus dilalui oleh TKI untuk ngurus paspor saja yang semestinya, contoh ini, yang semestinya bagi calon TKI itu hanya yang calon TKI yang baru pertama kali ke luar negeri itu 60.000, kemudian bagi TKI yang pernah bekerja itu harus 110.000, tetapi faktanya itu lebih dari itu, dan itu terselubung tetapi banyak diketahui bahwa pungutan yang harus dibayar oleh TKI itu melebihi dari biaya-biaya yang sudah ditentukan. Nah, itu satu contoh saja. Ada banyak hal lain yang juga rumit sekali bagi TKI. Jadi nggak bisa disalahkan ya Mas kalau mereka itu akhirnya ilegal. Jadi menurut saya jangan blaming of the victim. Jadi jangan kriminalisasikan TKI gitu pada saat TKI itu memilih ilegal. Nah, satu itu ya, yang kerumitan itu yang berdampak pada TKI memilih untuk ilegal. Yang kedua, TKI itu ada yang saya bilang tadi by design. Jadi sejak awal itu memang ada faktor sengaja dari pihak-pihak tertentu untuk tidak memberikan informasi yang benar tentang migrasi yang benar dan aman kepada TKI. Sehingga itu menjadi peluang bagi pelaku-pelaku di lapangan untuk memberikan informasi alternatif gitu yang itu menyesatkan, dan itu menjadi peluang pula untuk melakukan perekrutan secara tidak sah walaupun mereka itu tidak punya job order di luar negeri, tetapi itu berani untuk melakukan perekrutan kepada calon TKI, sehingga TKI yang direkrut itu ditawarkan ke PPTKIS tertentu dengan dan kemudian dikirim ke PPTKIS yang berani membayar kepada orang yang merekrut itu dengan jumlah yang cukup mahal gitu.
atau dia langsung ditempatkan ke negara tujuan gitu. Ini Nah, kalau mereka tidak sangat terdesak dengan segala perekonomiannya, saya pikir sudah mau malas mau maju dengan segala kerumitan seperti ini ya Pak Wawan. Ya, betul. Tapi begini, maaf. Jadi saya kurang setuju juga kalau melegalkan sesuatu yang ilegal. Iya, betul. Karena saya kurang setuju itu melegalkan sesuatu. Tapi yang legal aja banyak masalahnya apalagi. Iya, apalagi itu karena memang yang ilegal itu nanti bargaining positionnya akan lebih rendah lagi, dan itu akan menambah masalah lagi kan begitu. Itu tambahan-tambahan dari saya seperti itu. Ya. Tapi yang jelas mohon maaf sebentar lagi ini bulan depan insya Allah kami juga pemerintah provinsi akan melakukan penyuluhan ke daerah-daerah tentang bagaimana rekrutmen yang baik. Jangan lagi misalnya kalau undang-undangnya Pak Olili 21 39 tahun 2004. Iya, 2004 itu kalau persyaratan untuk luar negeri misalnya umur 21, nanti umur 17 sudah dicolong-colongkan. Iya, nah, itu bagian dari praktek tadi. Jadi bulan depan ini kami akan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Rekrutmen yang baik itu seperti apa? Itu dalam rangka meningkatkan juga bargaining position TKI kita di luar negeri seperti itu. Oke, Pak Mustafa mau menambahkan silakan Pak. Mungkin saya sedikit ini ya, apa yang disampaikan Pak Kolili itu benar sudah ya. Cuman masalah ini kenapa tenaga-tenaga kerja kita itu bukan ada calo sampai uangnya lebih di praktek. Itu karena dia tidak mau rebyek. Karena kan pendidikannya. Misalnya ngurus harus ngisi belangko, dia kan sulit dia. Ada kesulitan sehingga dia mau enaknya wis daripada ini walaupun dia uangnya sulit, daripada nanti orang ketemu orang yang pakaian ini kadang-kadang dia sudah takut. Ya, daripada masuk aja takut. Ini yang juga perlu ada pembinaan di apa yang sampaikan Pak Bawon. Ini kan kita punya potensi sebetulnya. Betul. Ya, TKSK itu 600 hampir kecamatan semua ada TKSK. Lah penyuluhan PSM-nya juga banyak. Lah kayak Pak Kolili ini juga banyak. Lah ini perlu di tempatnya Pak Bawon nanti akan ada penyuluhan menemukan tenaga-tenaga dari orsos-orsos itu, TKSK itu, tenaga kecamatan. Nah ini perlu ada memang segera diintervensi sejak dini sehingga Pak Gubernur dengan adanya peningkatan kehidupan ini ada jalin kesra, ada juga pendidikan itu melalui pemerintah pusat, ada PKH. Bagaimana orang mengenal pendidikan, bagaimana orang mengenal kesehatan. Nah ini bantuan-bantuan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Ini perlu diintervensi. Makanya Pak Gubernur dalam ini yang ditangani Pak Bawon, jalin kesra itu 2010 sampai 2014 itu 1,2 triliun yang dilakukan oleh Pak Bawon ini. Nah ini intervensi Pak Gubernur supaya orang bisa meningkatkan statusnya karena by name, by address, by karakter, by foto juga. Nah betul, ini Mbak. Betul. Padahal sudah sebegitu luar biasa pekerjaan yang dilakukan, tetap saja ada yang sampai ilegal. Waduh, luar biasa. Ini Mbak, tanda petik ya. Nah, tanda petiknya disimpan dulu Pak ya. Kita harus memberikan komersial break berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali bersama dengan tanda petiknya dari Pak Mustafa. Dipersembahkan oleh baru Entrostop Anak dengan kandungan herbal ekspres bereskan diare anak. Kesakitanku bertambah pahit ketika harus aku akui. Kau hadir dalam bayangan yang tak pernah kuanggap. Kau ada di dalam bayangan semu. Kau beri
Sudonan, Pentelengono Surabaya, Kenduren, Kelompen ngisor meja, mejane kayu wangi. Nang Jayan Margarejo, jam 8 bengi. Dimeriahkan Ita Purnamasari, Duo Virgin, Zawawi Imran, Arek Band, dan Roy Jotonia. Nang Wonokromo mangan iwak pe, Kenduri Surabaya, ono enang CTV. Dipersembahkan oleh MCO, persembahan terindah. Ya, di dialog khusus dan kami kembali dengan tanda petik dari Pak Mustafa ini. Silakan Pak Mustafa, tanda petiknya apa Pak? Nah, ini tanda petiknya ini yang penting ya. Jadi sebetulnya apa yang sampaikan Pak Bawon, apa semua itu kalau hilirnya itu sudah diintervensi sejak dini. Jadi betul-betul orang-orang miskin ya itu pasti pendidikannya, karakternya itu sudah harus dirubah, mindset pola pikirnya harus dirubah. Jadi masalahnya orang miskin itu harus ada pendampingan terus. Kita ini provinsi ini kan tidak punya masyarakat, Mbak. Yang punya masyarakat kan kabupaten kota. Ya. Lah kita intervensi, lah setelah binjutnya, binteknya itu harusnya kabupaten kota yang betul-betul memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bermasalah ini. Memberikan binaan, pendidikan. Karena kan di rumah tangganya kabupaten kota itu sendiri. Nah, ini kita ini Pak Gubernur kan makanya untuk tahun 2012 Pak Gubernur akan intervensi karena kabupaten kota memang sekarang kembali lagi masalah ini ya, kue ya. Masalah kue. Jadi kue ini kan harusnya dibagi ya. Contohnya saja sebetulnya kalau Jawa Timur ini sangat makmur, Mbak. Apa saya katakan sangat makmur? Jawa Timur ini pajak cukai penghasilannya itu yang dikirim ke pemerintah pusat untuk dalam NKRI itu 137 triliun. Wow. 137 triliun per tahun. Per tahun. Nah, yang kembali baru 53 triliun. Itu padahal ada beberapa yang mungkin nggak ngurus pajak ya Pak? Ya, itu kalau contohnya ada gayus-gayus itu ya. Ini bicara itu Pak ya. Yang masih ada 85 triliun di pusat itu. Misalnya dengan kerja keras kan harus ada reward masyarakat ini kan yang bekerja masyarakat, rakyat Jawa Timur, Mbak. Itu diberi reward. Ini loh, kayak negara-negara yang sudah maju ya, Cina, Jepang ya. Itu diberi istilahnya sudah 10 triliun aja kamu boleh. Kan masih 75 triliun untuk pusat kan masih apa? Istilahnya seimbang. Yang 75 triliun untuk NKRI kan banyak juga masalah-masalah di provinsi 33 provinsi ini, Mbak. Lah ini misalnya ada reward dari pemerintah pusat 10 triliun. Nah, mau dibikin apa Pak kalau ada reward? Apa? Mau dibikin apa 10 triliun? Ya menangani orang-orang yang masalah ini. Orang miskin ya. Orangnya juga masalah PMKS kita banyak. PMKS kita jumlahnya 8.300.000 lebih, Pak. Miskin kita 3 juta lebih. Lah ini 10 triliun anggarannya dinas sosial hanya 137 termasuk rutin. Jadi yang untuk intervensi 70. Kalau hujan itu gerimis tambah sakit, Mbak. Kira-kira 10 triliunnya hanya harapan atau bisa jadi? Ya berdoa saja. Amin. Kita sama-sama berdoa 10 triliun itu turun ya. Kita terima penelpon. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Pak Gatot Babusari. Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Ya, Pak. Pak Babon, Pak Mustafa. Iya. Mas, sing LSM lho. Ilegal, Pak. Ilegal Mas ya. Sampai dulu, ilegal itu wakil biaya tambah Mas. Wis nah, sampean gak nang gone desa-desa iki lho Mas. Wis aku sing nang desa-desa iki. Nek ilegal iku yo utang sapi, utang opo, durung sampai balik Mas, durung sampai nang tekong kono lho Mas, ya balikno Mas. Ya, nek ilegal pantes saya 18 pintu Mas. Ya, pemerintah itu suapi, ditoto sing api. Ya,